Halo sahabat cerdas, di video kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, muatan pelajaran PPKN untuk kelas 5. Pembelajaran ketiga, manfaat persatuan dan kesatuan di masyarakat. Persatuan dan kesatuan merupakan suatu hal yang penting dan harus selalu dijaga dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan tempat tinggal sehari-hari. Persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga. Pentingnya persatuan dan kesatuan ini terlebih lagi karena bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku dan bangsa, yang menyebabkan adanya berbagai perbedaan dan keberagaman. Berikut sebab dan akibat yang ditimbulkan jika tidak adanya persatuan dan kesatuan di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang pertama, contoh sebab adalah kurangnya kerukunan di dalam keluarga. Akibat yang terjadi, tidak ada tujuan yang sama untuk diperjuangkan atau dicapai bersama sebagai sebuah keluarga. 2. Contoh penyebabnya, tidak adanya keakraban dalam keluarga dengan sesama anggota keluarga. Akibat yang ditimbulkan, sering timbul pertengkaran, selain itu, suasana rumah menjadi tidak nyaman. Yang ketiga, contoh sebabnya, perilaku sombong serta tidak peduli dengan sesama teman di sekolah. Akibat yang terjadi, hubungan dengan teman di sekolah menjadi renggang dan membuat seseorang menjadi orang yang tidak peduli dengan orang lain. Yang keempat, contoh sebab, mengolok-ngolok atau mengejek teman di sekolah. Akibat yang terjadi, pertengkaran atau perkelahian antar siswa akan sering terjadi. Yang kelima, contoh sebab, kurangnya interaksi antar umat beragama di masyarakat. Akibat yang akan terjadi, hilangnya toleransi dan tenggang rasa antar umat beragama. Yang keenam, contoh sebab, mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan bersama. Akibat yang terjadi, akan dikucilkan atau munculnya perselisihan bahkan lingkungan menjadi tidak aman. Pembelajaran keempat, membina persatuan dan kesatuan di masyarakat. Setiap warga Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan demi terwujudnya cita-cita dan tujuan Indonesia sesuai yang tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara Indonesia senantiasa diperjuangkan oleh pemerintah agar terwujud secara adil melalui pembangunan nasional. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mendukung pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam membina kerukunan hidup bermasyarakat dan berbangsa antara lain: 1. Mengadakan festival budaya. 2. Mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi dimanapun berada. 3. Menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. 4. Menegakkan hukum secara adil tanpa adanya diskriminasi. 5. Membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. 6. Mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. 7. Mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembelajaran ke-6, menciptakan kerukunan di lingkungan sekitar. Hidup rukun dengan sesama masyarakat adalah hal yang penting untuk dilakukan. Dalam menjalani hidup rukun, artinya setiap warga masyarakat harus saling menghormati, saling membantu, juga saling menyayangi. Inilah sebabnya hidup rukun harus dilakukan dimanapun saja, baik itu di lingkungan rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat.
Berikut ini cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan kerukunan di lingkungan rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Di lingkungan rumah, yang pertama, menjaga toleransi dengan penduduk di sekitar rumah. 2. Saling bertegur sapa dengan tetangga agar mengenal satu sama lain. 3. Tidak saling menuduh satu sama lain jika ada kesalahan yang terjadi. Di lingkungan sekolah, 1. Tidak membeda-bedakan saat berteman dengan sesama siswa di sekolah. 2. Ikut belajar kebudayaan teman yang ada di sekolah. 3. Menghormati kepercayaan, kebudayaan, maupun agama yang dianut oleh orang lain. Di lingkungan masyarakat, 1. Mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. 2. Mementingkan pemenuhan kewajiban dibandingkan pemenuhan hak. Yang ketiga, selalu berlaku dan berkata sopan, baik kepada sesama yang usianya sama, lebih muda, maupun lebih tua. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.